Tema kita adalah mengatakan merdeka atau mati. Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini adalah dikatakan roh yang memerdekakan. Di dalam tema kita mengatakan merdeka atau mati. Itu ada dua asumsi saudaraku. Merdeka atau mati secara daging. Itu yang pertama. Kepada para pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kita tahu sebelum tahun 45, mereka ada berkumpul para tokoh-tokoh Indonesia ya, yang hebat-hebat, tokoh-tokoh Indonesia pada saat itu ada berkumpul 68 orang. Mereka merumus yaitu apa yang dimaksud dengan proklamasi dan untuk kemerdekaan ini. Lalu mereka menciptakan, membuat suatu rapat besar, saudaraku. Bayangkan dari terjajah, ya, dari terjajah. Ada 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. 350 tahun. Boleh saudara bayangkan berapa generasi 350 tahun. 7 generasi dijajah. Jadi penjajahan ini termasuk pembodohan. Penjajahan identik dengan suatu pembodohan. Tidak ada berkembang supaya untuk bisa menjadi orang yang pintar, yang hebat. Tetapi penjajahan itu adalah membuat suatu generasi ke generasi itu supaya terbodohkan. Itu penjajahan. Ya, itu sebabnya ada kemarin waktu renungan suci di Desa Indrapura, puji Tuhan saya diundang ke sana sebagai tokoh agama, lintas agama, saya diundang di sana. Dan luar biasa dengan keberadaan Pak Jokowi sekarang, ya jujur kali pertama saya diundang, sudah ada saya di sini 30 tahun. Saya duduk di depan bersama dengan kepala desa, lalu saya tanya, apakah ini renungan suci ini dibuat setiap tahun? Iya Pak, dibuat setiap tahun. Kebetulan kepala desanya baru setahun menjabat. Jadi saya pikir dalam hati saya, lalu selama ini di mana? Di mana tonggak kemerdekaan ini? Karena kemerdekaan ini tidak diraih oleh satu agama. Tetapi kemerdekaan ini diraih oleh semua lapisan masyarakat, semua lapisan agama yang ada di Indonesia. Dan kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa. Tetapi baru kali ini pertama bisa mereka mengundang kita. Namun walaupun demikian, itu pun patut kita syukuri dengan segala, ya. Dan saya pun dikasih penghargaan atau tugas yang mulia di sana, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Jadi yang pertama dikatakan di sini merdeka atau mati secara daging, orang-orang masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia sudah siap untuk mati. Ketika mereka mengatakan merdeka, sudah siap untuk mati, tidak peduli lagi, tidak takut dengan kematian. Mereka mengangkat bambu runcing berapalah panjangnya, dan berhadapan dengan senapan atau laras panjang yang bisa jarak 100 sampai 200 meter menembaknya, bahkan 500 meter. Tetapi ini dengan bermodalkan bambu runcing yang panjangnya, yang bisa lemparannya hanya sebatas 2 atau 3 meter, saudaraku. Tetapi dengan semangat mereka mengatakan merdeka. Merdeka atau mati. Artinya mereka tidak mau lagi kembali dijajah. Sekarang merdeka. Kalau tidak merdeka, lebih baik mati. Itu maksudnya. Semangat ini, saudaraku, perlu kita acungi jempol. Dan kita hargai semangat mereka. Lebih baik mati daripada dijajah kembali. Sekarang harus merdeka. Mereka mengatakan merdeka, tak persoalan mati sekalipun. Itu sebabnya mereka menciptakan lagu kebangsaan, tanah tumpah Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Enggak persoalan dimanapun tumpah darahnya. Yang penting merdeka. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, merdeka atau mati secara rohani. Kita buka Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini yang dimaksud dengan merdeka secara rohani dan mati secara rohani. Nah, setelah kemerdekaan itu, kemerdekaan secara rohani adalah ketika Yesus mati di kayu salib. Ketika Yesus sudah diturunkan datang ke dunia ini, bahkan mati di kayu salib, itulah menandakan suatu kemerdekaan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Lalu kita ditebus dengan nyawanya, dengan darahnya kita ditebus. Setelah kita ditebus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita ditebus, kita sudah merdeka. Setelah kita sudah ditebus, kita sudah merdeka. Nah, mempertahankan kemerdekaan ini yang telah Tuhan berikan kepada kita, perlu juga perjuangan yang hebat. Perjuangan kita adalah melawan nafsu kita, melawan perbuatan-perbuatan daging kita, perbuatan-perbuatan tubuh kita, perbuatan-perbuatan daging. Itu, saudaraku, yang dimaksud di dalam hal ini. Lalu bagaimana kita untuk memerangi itu semua? Bagaimana kita memerangi iblis? Sebab kita tahu musuh kita. Sebab kita tahu penjajah itu adalah iblis. Kalau secara daging tadi penjajah adalah Belanda. Secara rohani penjajah adalah iblis. Manusia masih terjajah dengan segala hawa nafsunya, terjajah dengan cara berpikirnya,
terjajah dengan keinginan-keinginan dagingnya, terjajah dengan nafsu-nafsu duniawi. Ya, manusia terjajah, saudaraku. Ya, apa yang menjajah? Narkoba. Apa yang menjajah? Rokok. Apa yang menjajah? Minuman keras. Apa yang menjajah? Persiteruan. Dan semua. Ini yang menjajah manusia sekarang. Dan supaya bisa merdeka, supaya bisa kita tidak terjajah, harus ada penebusan Tuhan dalam hidup kita. Dan setelah kita ditebus oleh darah Yesus, sudah barang tentu kita harus mempunyai suatu kekuatan. Kalau tidak kuat, tak bisa. Kembali lagi dijajah. Ya, kembali lagi dijajah. Oleh sebab itu kita harus mengambil senjata yang telah diberikan Tuhan. Apa senjata? Memperlengkapi senjata kita, memperlengkapi tubuh kita, memperlengkapi hidup kita. Apa yang dimaksud? Apa diberikan? Ya, apa diberikan kepada kita supaya kita mampu? Dan Tuhan tidak membiarkan kita mati kutu seperti itu. Dia memberikan senjata kepada kita. Efesus pasal 6 ayat yang 11. Ayat 11, tolong dibaca dulu. Oh, enggak ada di situ mikrofon. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Melawan tipu muslihat iblis. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Berikat pinggangkan kebenaran. Kehidupanmu selalu benar. Itu makanya ikat pinggang. Ikat pinggangmu itu kebenaran. Ya, ikat pinggangmu itu kebenaran. Itu senjata yang diberikan Tuhan. Berbaju jirahkan keadilan. Baju jirah keadilan. Kita harus menjadi manusia yang adil. Itu senjata, ya. Kakimu apa? Kakimu, ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Harus cepat-cepat untuk melayani Tuhan. Ya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Harus rela, harus cepat untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi ini sebuah tugas, saudaraku. Bukan hanya pendeta, ya. Saudara nanti bisa masuk neraka kalau kayak gitu pemikirannya. Itu kan tugas pendeta. Nggak bisa masuk kita, saudaraku. Terkadang kan manusia berpikirnya seperti itu. Itu kan pendeta, itu kan tugas pendeta. Setiap orang yang sudah mendengarkan firman harus bisa melepaskan orang. Harus bisa menyelamatkan orang. Kalau engkau tidak bisa menyelamatkan orang lain, atau firman Tuhan itu hanya di dalam hidupmu, tidak bisa engkau aplikasikan kepada orang lain, itu bisa seperti air yang ada di dalam bak yang tidak mengalir, akan terjadi jentik-jentik nyamuk. Seperti apa yang pernah saya katakan kepada saudara. Jadi memang firman Tuhan itu diberatkan seperti air, harus mengalir. Harus berupaya menyampaikan firman. Apa kira-kira yang saudara sulit untuk menyampaikannya? Belajar. Supaya bisa saudara menyampaikan firman Tuhan itu, ya. Haleluya. Dalam segala keadaan, ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu
kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Jadi lengkap semua saudaraku. Lengkap semua persenjataan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Persenjataan itu bukan pedang yang tajam, tetapi persenjataan yang diberikan Tuhan yang luar biasa, yang bisa memenangkan kita saudaraku. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh Allah, yaitu firman Allah. Ya, terimalah roh. Ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya engkau bisa merdeka. Kalau tidak merdeka tadi apa? Jadi enggak usah neko-neko. Halo kekristenanmu, kalau tidak engkau pakai persenjataan ini, kau akan mati. Kekristenan kita akan mati kalau kita tidak mempergunakan persenjataan yang telah Tuhan nyatakan di sini. Sudah pasti itu Pak, pasti. Karena apa? Kalau tema kita pada saat ini, merdeka atau mati. Kalau setengah-setengah merdeka, setengah-setengah mati. Di dalam Wahyu juga dikatakan, Tuhan mengatakan akan dimuntahkan. Karena tidak panas dan tidak dingin. Memang harus merdeka. Dan perlu saudara ingat, bagaimana Tuhan menciptakan sorga dan bagaimana Tuhan menciptakan neraka. Ya. Tuhan itu tidak hanya menciptakan sorga, menciptakan neraka. Karena Tuhan tahu banyak juga orang ke neraka, maka disiapkan supaya orang-orang yang di sorga juga tidak terbakar. Jadi jelas, masuk surga, masuk kemuliaan, masuk neraka ya dibakar. Jadi memang jelas saudaraku. Itu sebabnya merdeka atau mati. Kalau engkau tidak mempunyai persenjataan yang Tuhan nyatakan di sini, kau akan mati. Mati Inang, mati, pasti mati. Mati dalam iman ya. Kalau masalah kematian dalam tubuh, ya, kematian dalam tubuh khotbah kita kemarin tak persoalan. Karena Paulus juga mengatakan kematian itu ada sebuah keuntungan, kematian secara jasmani. Tapi kalau kematian secara rohani, neraka hukumannya. Itu makanya merdeka atau mati. Kau menjadi orang yang merdeka, pakai ketopong keselamatan. Lengkapi semua dengan persenjataan yang Tuhan katakan di sini. Harus kita lengkapi semua supaya kita bisa hidup. Karena pilihannya hanya dua, merdeka atau mati. Ya. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Berdoa di dalam roh. Ya, berdoa di dalam roh. Saudara dituntut menjadi pendoa. Saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara pernah berdoa untuk saya? Tanya aku, kamu doa ujabumuna? Karena hamba-hamba Tuhan juga butuh doa. Ibu Sintua Sitorus, apakah kau doakan kau doakan Bapak Sintua Si Gultom? Ya, didoakan. Harus didoakan, semua hamba-hamba Tuhan didoakan. Unang gabi holan namangis sakit di bawah hamu. Kalau ada yang kurang dari hamba Tuhan didoakan. Karena manusia ini nggak ada yang sempurna. Kami pun hamba Tuhan nggak ada yang sempurna. Perlu pendoa-pendoa, di sini juga dituntut perlu pendoa-pendoa. Ya, supaya tidak putus-putus untuk segala orang-orang kudus. Ayat 19, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku,
dikaruniakan perkataan yang benar. Juga kepada aku, saudaraku. Ya, juga kepada aku. Aku juga butuh doa. Supaya ketika aku membuka mulutku, aku diberkati oleh Tuhan. Apalagi sekarang ini, media sosial, yang dilihat orang bukan gagah perkasa, bukan gantengnya, yang dilihat orang mulut. Apa yang keluar kata-kata dari mulut, apakah memberkati, apakah membawa keselamatan? Gak persoalan mulutnya yang seperti apa, gak persoalan bentuk tubuhnya yang pendek atau tinggi. Hamba Tuhan tidak persoalan itu, karena Tuhan tidak melihat fisik, tetapi Tuhan melihat mulut. Itu sebabnya Roh Kudus pertama sekali itu diberikan lewat mulut. Rasul-rasul dulu diurapi oleh Tuhan, mulut mereka yang diurapi, yaitu melalui bahasa-bahasa roh. Melalui bahasa-bahasa roh mereka diurapi dan berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, berkata-kata dalam bahasa-bahasa roh. Mulutnya yang diurapi, mulutnya yang diberkati, saudaraku. Karena lewat mulutnya lah, lewat perkataannya lah orang lain terselamatkan. Dari perkataan-perkataan kita orang lain bisa selamat. Apalagi dengan zaman sekarang bisa melalui media sosial. Hanya dengan mulut, itu sebabnya jaga mulutmu. Dari mulut ini bisa keluar berkat dan kutuk. Itu sebabnya Paulus mengatakan di sini, ya, kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberikan rahasia Injil. Dengan keberanian, tidak takut, tidak perlu takut, saudaraku. Dengan keberanian nyatakan rahasia kebenaran Injil. Tak perlu engkau memikirkan bagaimana style, bagaimana posisi. Tidak harus pendeta, perkhotbah sekalipun bisa dipakai Tuhan. Karena apa? Tuhan mengurapi mulut orang-orang yang mau memberikan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Itu sebabnya Paulus juga mengatakan demikian, saudaraku. Supaya saudara mendoakan. Doakan hamba-hamba Tuhan. Doakan semua penginjil-penginjil, para misionaris-misionaris yang ada di seluruh Indonesia, di pelosok tanah air, bahkan di luar negeri. Tidak hanya gereja Pentakosta Indonesia yang kau doakan, tetapi juga semua misionaris Tuhan yang ada di seluruh dunia. Tak persoalan itu mau di Afrika, mau di Asia, mau dimanapun, tetapi semua misionaris, semua penginjil-penginjil yang menyampaikan kebenaran Tuhan, supaya Tuhan berkati mereka semua. Karena doamu bisa merubah segala sesuatu. Karena doa kita bisa merubah dunia ini yang masuk di dalam kehancuran. Tetapi karena doa-doa orang percaya, dunia ini bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan bagaimana seharusnya aku berbicara. Bagaimana seharusnya aku berbicara, bagaimana seharusnya aku berkhotbah, bagaimana seharusnya aku menyampaikan firman. Ini lewat doa, saudaraku. Ada suatu kerendahan hati, ada suatu pemberian hati dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar dapat menyampaikan Injil, menyampaikan firman Tuhan, dan diurapi dengan Roh Allah secara khusus. Hamba-hamba Tuhan harus diurapi dengan Roh Allah secara khusus.
Karena berkhotbah itu adalah suatu nubuatan yang dinyatakan Tuhan untuk memberkati orang banyak. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pilihannya tadi ada dua, merdeka atau mati. Kalau mau merdeka, ambil semua senjata, perlengkapan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ambil semua perlengkapan itu. Ya, ambil semua perlengkapan itu supaya kita bisa menyampaikan firman, supaya kita bisa menjadi contoh dan teladan, supaya kita bisa menyatakan suatu kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada, baik di RT kita, baik di RW kita, di desa kita, di tetangga kita. Kita akan menunjukkan suatu gambaran Allah. Dalam Korintus dikatakan, kamu adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi ditulis dengan loh. Dengan cara berbicaramu, termulia nama Tuhan. Dengan cara perbuatanmu, termulia nama Tuhan. Tetapi tidak sedikit orang Kristen yang mencoreng nama Tuhan karena perbuatannya. Dia mengatakan dia itu seorang Kristen. Dia mengatakan dia itu seorang pengikut Tuhan. Tetapi perbuatannya tidak pernah mengikut Tuhan. Tetapi mengikut siapa? Mengikut hatinya. Bukan menjadi orang yang rohani, tetapi menjadi orang yang rohana. Ya, bukan rohani tetapi rohana. Sesuka hatinya yang ia lakukan. Apa yang tergerak dalam hatinya, itu yang ia lakukan. Tetapi anak-anak Tuhan, tidaklah seperti itu. Kalau setiap orang yang hanya melakukan rohana, bukan rohani, kematian, bukan merdeka. Tetapi kalau dia melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani, dia akan hidup. Dia akan merdeka. Merdeka yang dimaksud adalah tidak diperhamba oleh iblis. Tidak dijajah oleh iblis. Itu yang dimaksud dengan merdeka secara rohani. Tidak diperhamba oleh tabiat-tabiat kedagingan. Tidak diperhamba oleh nafsu-nafsu daging. Tidak diperhamba oleh uang. Tidak diperhamba oleh pekerjaan. Tidak diperhamba oleh nafsu, mata dan sebagainya. Tetapi dia akan diperhamba oleh Tuhan. Itulah yang dimaksud menjadi manusia rohani, bukan manusia rohana. Saya yakin dan percaya kepada kita semua, merdeka atau mati. Saya sampaikan tadi melalui suatu kemerdekaan secara daging, dan kini kemerdekaan secara rohani, secara iman. Ambil persenjataan itu. Kalau tidak diambil, kau akan mampus dibikin iblis. Pasti akan diobok-obok. Banyak orang yang diobok-obok sampai kepada kejahatan-kejahatan besar, sampai masuk terjerat dengan narkoba. Narkoba itu sudah masuk kategori diobok-obok iblis. Dia akan melakukan segala sesuatu kalau sudah masuk di dalam jerat narkoba. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga anak-anakmu melalui persenjataan yang Tuhan nyatakan tadi sebagai nama firman Tuhan, supaya kita bisa terselamatkan dan kita bisa merdeka, bukan mati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua menjadi orang yang merdeka secara rohani. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan semakin terberkati. Maka terpujilah nama Tuhan, diagungkan, dimuliakan namanya malam hari ini, kekal sampai
selama-lamanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan.